Om Swastiastu. Keberadaan Puri Agung Kerambitan. Puri Agung Kerambitan berdiri pada masa pemerintahan Raja Sri Ngurah Sekar. Sri Ngurah Sekar sebagai raja di Puri Agung Tabanan adalah salah satu dari 13 putra Sirarya Ngurah Lepas Pemade, Raja Singgasana Tabanan yang berkuasa dari tahun 1725 sampai dengan tahun 1750. Putra Sirarya Ngurah Lepas Pemade lainnya adalah Ki Gusti Ngurah Gede membangun Puri Gede Kerambitan, Gusti Ngurah Rai, Gusti Pandak tinggal di Pandak Badung, Gusti Pucangan tinggal di Buahan, Gusti Bongan, Gusti Rejase, Gusti Sangyan, Gusti Dauh, Gusti Demung, Gusti Dadakan, Gusti Loh Perian, Gusti Loh Kuum, dan Gusti Loh Beraban. 13 putranya tersebut lahir dari 4 istri, permaisuri dan penawing. Ketika Raja Sirarya Ngurah Lepas Pemade berkuasa sebagai Raja Singgasana Tabanan, beliau belum juga memperoleh seorang putra yang akan mewarisi tahta kerajaan. Keadaan itu menyebabkan Raja Sirarya Ngurah Lepas Pemade berjanji kepada istri-istrinya, baik permaisuri maupun penawing. Beliau berjanji siapa saja dari keempat istrinya yang melahirkan lebih dulu, maka putranya itulah yang akan diangkat menjadi raja menggantikan dirinya. Ternyata dari keempat istrinya itu, yang melahirkan duluan adalah Mekel Sekar dari Sekar Taji, melahirkan seorang putra bernama Ki Gusti Ngurah Sekar. Sedangkan permaisurinya Ni Gusti Ayu Wayahan melahirkan seorang putra bernama Ki Gusti Ngurah Gede. Karena janji Raja Sirarya Ngurah Lepas Pemade itulah, setelah beliau wafat, yang ditunjuk menggantikan kedudukannya sebagai raja adalah Ki Gusti Ngurah Sekar, putra dari istri penawing, bukan putra permaisuri. Ki Gusti Ngurah Sekar kemudian bergelar Sri Ngurah Sekar Ratu Singgasana, yang kemudian berkuasa dari tahun 1750 sampai dengan tahun 1800. Diangkatnya Ki Gusti Ngurah Sekar sebagai Raja Tabanan menyebabkan putra dari istri permaisuri menjadi kecewa. Karena berdasarkan tradisi, putra permaisurilah yang berhak atas tahta kerajaan. Karena Ki Gusti Ngurah Gede sebagai putra mahkota tidak diberi status kekuasaan yang pasti oleh ayahnya dan tidak diberikan kekuasaan oleh kakaknya Sri Ngurah Sekar, Ki Gusti Ngurah Gede kemudian secara diam-diam pergi meninggalkan Puri Tabanan menuju ke sebelah utara gunung. Beliau sempat tinggal di rumah Ki Pasek Goblek. Selanjutnya, beliau melanjutkan perjalanan ke desa Banjar. Di desa Banjar itulah Ki Gusti Ngurah Gede kemudian tinggal di kediaman seorang Brahmana Kemenuh. Mengetahui adiknya kecewa atas keputusan pengangkatan dirinya sebagai raja dan pergi meninggalkan Puri Tabanan,
Raja Sri Ngurah Sekar kemudian mengirim utusan untuk mencari dan meminta agar adiknya pulang ke Puri Tabanan. 3 kali Raja Sri Ngurah Sekar mengirim utusan untuk mencari Ki Gusti Ngurah Gede, tetapi tidak juga berhasil mengantar Ki Gusti Ngurah Gede pulang ke Puri Tabanan. Raja Sri Ngurah Sekar kemudian mengutus Kiai Subamya untuk mencari adiknya Ki Gusti Ngurah Gede, agar mau kembali ke Puri Tabanan. Selanjutnya, Kiai Subamya pergi mencari Ki Gusti Ngurah Gede. Kiai Subamya pun kemudian berhasil menemui Ki Gusti Ngurah Gede di desa Banjar Buleleng. Selanjutnya, Kiai Subamya menyampaikan pesan kakaknya, Raja Tabanan, agar Ki Gusti Ngurah Gede bersedia kembali ke Tabanan dengan janji akan diberi kedudukan dan kekuasaan. Akhirnya, Ki Gusti Ngurah Gede pun bersedia kembali ke Tabanan. Kedatangan Ki Gusti Ngurah Gede bersama utusan dan seorang Brahmana dari Banjar disambut dengan gembira oleh Raja Tabanan Sri Ngurah Sekar bersama keluarga. Sesuai dengan janjinya, Raja Tabanan selanjutnya mengutus utusan untuk mencari daerah yang cocok untuk dijadikan puri atau istana. Ditemukanlah kemudian tempat yang luas, landai, dan cocok untuk dijadikan kota kerajaan yang letaknya 6 km sebelah barat daya kota kerajaan Tabanan. Di tempat itulah kemudian dibangun puri atau istana yang megah dan indah. Setelah selesai pembangunan puri atau istana itu, Ki Gusti Ngurah Gede diiringi rakyatnya kemudian tinggal di sana. Beliau bersama rakyatnya merasa puas dan kagum akan kemegahan dan keindahan atau kerawitan puri atau istana dan lingkungan kerajaannya. Puri atau istana baru itu kemudian diberi nama Puri Agung Kerawitan. Begitu pula kota kerajaannya dinamakan Kerawitan. Ki Gusti Ngurah Gede kemudian berkuasa dengan gelar Kiai Anglurah Gede Banjar. Dalam perkembangannya kemudian penyebutan Puri Agung Kerawitan dan kota kerajaannya berubah menjadi Puri Agung Kerambitan. Begitu pula kota kerajaannya menjadi bernama Kerambitan. Kiai Gusti Anglurah Gede Banjar banyak menurunkan keturunan. Puri Agung Kerambitan pun kemudian berkembang dengan berdirinya Puri Anyar dan Puri Jambe Kerambitan. Itulah cerita mengenai keberadaan Puri Agung Kerambitan. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali, yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya DRS AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.